Halo, kita jumpa lagi di spesial Dialog iNews.id untuk membahas persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebetulnya wajah new normal di tengah pandemi yang masih menyebar. Saya Latif Sregar, ikuti terus spesial Dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita jumpa lagi di spesial Dialog iNews.id. Sore ini kita akan berbincang tentang seperti apa wajah baru, new normal, meskipun pandemi sebenarnya masih menyebar luas. Saya Latif Sregar, sore ini tamu kita ada Bung Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Bung Arya, selamat sore. Selamat sore, Bang. Kemudian ada dari Jogja, Bima Yudhistira, ekonom Indef. Selamat sore, Bima. Selamat sore ya, Bang. Dan ada dari Inventure, ada Bung Yuswo Hadi. Bung Yus, selamat sore. Halo Mas. Jelas suara saya? Jelas banget. Oke, baik. Bung Arya dulu ya. Bung Arya, sempat ada surat yang beredar. BUMN akan mulai bekerja pada tanggal 25 di Lebaran kedua. Tapi kemudian dibantah bahwa bukan pada hari itu. Sebetulnya kenapa ada surat lalu kemudian dibantah? Yang sebetulnya terjadi seperti apa? Ya ini, kadang-kadang kami nggak pernah ada surat mengatakan tanggal 25. Nggak ada suratnya. Yang ada itu adalah, ada suratnya, kami meminta kepada semua BUMN untuk buat task force. Buat task force, kesiapan di seluruh BUMN untuk operasi menuju new normal. Oke. Ya, saya sih sebenarnya ada bahan presentasi ya kalau mau ya. Tadi saya kasih juga sama Mas Hiro. Jadi gini, jadi ini sekalian saya meluruskan bahwa itu adalah hoax. Tidak pernah ada sama sekali ada kewajiban tanggal 25 karyawan BUMN itu akan diwajibkan kerja, nggak ada. Yang adalah fase-fase. Ada fase tanggal 25, ada fase tanggal 1 dan sebagainya. Dan fase-fase itu artinya kami mulai menyiapkan fase. Tanggal 25 kami sudah menyiapkan fase-fase untuk kesiapan new normal. Okay. Tadi kami sudah sampaikan ke teman-teman banyak ya bahwa gini, situasi kita saat ini belum tahu nih. Yang pertama kita asumsikan kalau vaksin ditemukan. Yang kedua adalah ini kalau vaksin tidak ditemukan. Nah, kedua-duanya punya konsekuensi. Kedua-duanya punya konsekuensi. Kita harus bagaimana? Kalau vaksin tidak ditemukan, maka kita akan punya new normal. Kami harus menyiapkan task force. Andaikan nanti kita akan mulai bekerja, ada fase bekerja, maka kita harus siapkan ada protokol-protokol kita. Oke. Tidak bisa lagi seperti yang dulu gitu. Kalau vaksin ditemukan, itu kita nggak mau juga konyol dong. Ternyata setelah evaluasi kita selama 2 bulan, ternyata ada sektor-sektor di bisnis kita, itu ternyata bisa work from home. Kalau memang bisa work from home, ngapain harus kita tetap ke kantor lagi? Dulu kan konyol kita, kayak normal kayak dulu, jangan. Sayang nih. Karena ini adalah sebuah pelajaran penting. Ternyata banyak meeting-meeting efisien, banyak meeting-meeting bisa dikerjakan dengan baik, banyak kerja-kerja bisa diadakan secara work from home. Kita harus new normal juga. Jadi walaupun vaksin ditemukan, kita akan new normal. Oke. Jadi, new normal yang dimaksud oleh BUMN ini adalah situasi-situasi yang sebelum pandemi tidak kita lakukan, tapi ketika pandemi kita lakukan, nantinya kita teruskan. Ya. Bukan kalau ternyata bagus, dan tidak menurunkan kinerja mereka, dan produktivitas tetap terukur, tidak beda jauh, malah bisa lebih, kenapa harus kita kembalikan ke normal? Kita kembali lagi ke di normal. Tapi kalau nanti, saya kasih contoh nih, kalau kami di lapangan, misalnya gini, ini kita temuin di teman-teman yang kerja di offshore. Waktu dulu mereka itu, dia sampai di darat, dia mau pergi langsung berangkat aja ke offshore. Nah sekarang nggak bisa. Kami punya protokol baru, mereka 2 minggu diinapkan, di karantina. Setelah 2 minggu di karantina, tidak ada yang kena corona, baru mereka berangkat ke offshore. Nah ini kan, kami harus menyiapkan hal-hal yang seperti ini dalam kerja kami gitu. Apalagi sektor kami kan banyak banget. Sektor transportasi, sektor energi, sektor pangan, sektor pertanian, sektor perbankan, banyak banget. Berarti ada sekitar
13 sektor yang kami dalami. Sehingga dan masing-masing sektor itu punya operasi-operasi yang berbeda. Sehingga kami, Pak Erick Thohir itu meminta semua direksi, semua bidang itu harus menyiapkan task force, menyiapkan new normal. Jangan nanti tiba-tiba ada perubahan besar, tiba-tiba kita PSBB dilepas gitu ya. Kita nggak tahu mau mencoba-coba normal lagi, nggak bisa lagi, jangan lagi gitu. Jadi diharuskan kita semua BUMN ini wajib untuk menyiapkan sebuah protokol baru di new normal pekerjaan mereka. Gugus tugas ini dibuat untuk menyikapi keadaan baru, atau jika sekiranya pemerintah yang kemarin berencana membuka 1 Juni, maka gugus tugas itu sebetulnya bekerja untuk menyikapi pesan pemerintah itu? Nah, gini, itu salah satunya. Jadi kita karena inilah sesuatu yang baru, maka mau nggak mau kita tidak bisa, udah harus ada yang pertama, membuat regulasi-regulasi di dalam perusahaan sendiri, protokolnya. Kedua, dia juga yang mengawasi operasional protokol. Ketiga, mengevaluasi protokol. Maka tahu ada perubahan-perubahan lagi yang terjadi. Jadi mereka lah yang akan task force ini, tugasnya 3 ini, merancang, mengawasi, dan mengeksekusi. Dan juga mengevaluasi nantinya kalau ada sesuatu. Jadi ada task force baru yang kita bikin di semua BUMN untuk menghadapi new normal. Gitu. Malah kalau kami menarik ini, kita mau BUMN lebih harus siap, mau di depan penyiapan diri kalau mau new normal. Gitu. Jadi gugus tugas ini menyiapkan BUMN untuk menghadapi new normal, bukan back to normal ketika pandemi masih ini kita harus ambil sisi positif, langkah baru. Pandemi ini mengubah kita semua, mengubah cara kerja kita. Kalau memang ada yang bagus, Facebook saja sama Google itu udah nggak lagi, mereka 100% akan work from home, nggak lagi yang di kantor. Baik. Amazon sekarang paling tinggi kekayaannya setelah kondisi ini. Mungkin dia juga akan mengubah banyak hal. Gitu. Jadi yang mengatakan bahwa ada penurunan dan sebagainya, oke, satu sisi. Ada juga kenaikan di sisi lain. Nah, yang produktif ini harus kita pertahankan. Jangan lagi kita balik ke normal kayak dulu. Itu namanya kayak keledai gitu. Terjerembab 2 kali ya. Terjerembab 2 kali, udah tahu begitu ya begitu. Tapi ya, dan ini sama seperti gini Mas, Bang ini. Ini sama seperti ketika 9/11 terjadi. Dulu itu kita kalau ke bandara kan santai aja. Sekarang setelah 9/11 kan kita harus buka tali pinggang lah, buka semua dan sebagainya. Dulu nggak seperti itu. Itu adalah sebuah protokol baru. New normal ketika 9/11 terjadi. Nah, sama juga dengan corona ini. Ini akan sebuah new normal baru. New normal bagi kita ketika nanti kita akan mulai beroperasi dengan seperti biasa. Gitu. Baik, saya ke Bung Yus dulu. Bung Yus, banyak hal yang selama ini kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Salaman, berpelukan, tapi kemudian banyak hal yang sebelumnya tidak kita lakukan, sekarang mendadak kita lakukan. Sama seperti diskusi yang kita lakukan sekarang, yang dulunya tidak pernah terpikir kita melakukan seperti ini. Normal macam apa sih di depan ini yang sebetulnya sedang kita hadapi? Oke, mungkin saya sebelum melangkah lebih jauh, saya pengen definisi dulu nih. Kemudian tadi juga didiskusikan mengenai apa itu old normal, new normal. Saya punya 3 terminologi ya, biar ini mungkin terminologinya biar pas gitu ya. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai old normal ya. Old normal adalah sebelumnya sampai kalau di Indonesia 2 Maret ya, pandemi. Ya, itu yang saya sebut sebagai old normal. Yang kedua adalah new normal. New normal adalah kondisi, kita ngomong Indonesia ya, kalau Indonesia 2 Maret, atau mulai pandemi, mulai pengaruh pandemi, sampai dengan ditemukannya vaksin, tapi tidak cuma ditemukannya vaksin, tetapi juga diproduksi massal, dan bisa kita peroleh di apotek terdekat. Katanya itu. Ya. Artinya apa? Artinya adalah titik tutupnya new normal itu adalah ketika kita flu, kita ke apotek jaraknya 100 meter, kita minum, maka kita nggak kena flu lagi gitu. Ya, artinya apa? Artinya COVID itu sudah kayak flu biasa. Ya, jadi yang old normal adalah sebelumnya, kemudian new normal adalah pada saat pandemi sampai dengan ditemukan dan produksi massal dan kita peroleh setiap saat. Ya, dan setelahnya saya sebut sebagai next normal. Ya, jangka panjang.
Kenapa saya katakan new normal itu perlu ada sendiri? Karena waktunya akan cukup panjang. Sekarang yang berani paling cepat mengatakan vaksin itu ditemukan itu 18 bulan. Ya, saya kebetulan salah satu klien saya Bio Farma itu tahu betul bahwa clinical trial itu 5 tahun aja cepat gitu, ya bisa 15 tahun dan seterusnya. Ya, cacar itu pertama kali ditemukan vaksinnya itu 1796, ya ditemukan 1796. Itu WHO mengatakan dunia bebas cacar itu 1980. Jadi ada 184 waktu dari ditemukan sampai dengan bebas, ya. Artinya apa? Old normal, new normal, dan next normal. New normal itu cukup panjang. Artinya untuk merubah perilaku, katakanlah paling cepat 2 tahun atau 3 tahun, paling cepat itu, untuk merubah perilaku itu perilakunya sudah mengeras. Artinya apa? Artinya balik lagi ke old normal itu akan sulit. Ya, akan sulit. Ya. Jadi mungkin pertama itu, terus kemudian mengenai perubahan perilaku di new normal, ya, new normal itu sampai sebelum ditemukannya vaksin, ya, itu akan semua aspek, ya. Kalau tadi kan kita masih ngomong sebatas di cara kerja, tapi nanti di semua, saya kebetulan habis mengeluarkan satu studi saya mengenai 30 prediksi di new normal perilaku konsumen, itu perubahannya luar biasa dan pengaruhnya itu disruptif ke perusahaan, ya, ke industri. Ya, dan sampai sekarang, kenapa? Termasuk BUMN juga akan terpengaruh dengan otomatis, ya, otomatis. Contohnya misalnya, ya, yang paling gampang, yang ini kan nanti dengan berjalannya setelah kita keluar rumah, ini kan kita nggak bisa keluar rumah, sehingga kita belum bereksperimen. Kita hanya bereksperimen di rumah. Tetapi nanti kalau kita sudah keluar rumah, baru nanti perusahaan itu, bisnis itu akan adaptasi. Ya, contohnya kita nggak bisa membayangkan bahwa misalnya di bandara gitu. Bandara itu nanti tempat untuk apa? Kan kita sebelum masuk ke X-ray itu kan ada tempat apa untuk naruh barangnya itu. Itu karena studinya mengatakan itu apa bagian yang sangat rawan untuk penularan. Nah, itu nanti misalnya akan hilang misalnya. Itu baru bisa kita execute atau kita lakukan setelah kita ngalami. Sebelum kita ngalami belum bisa. Nah, sekarang ini kan kita belum ngalami karena kita masih di rumah. Nah, nanti begitu bisnis itu dibuka, resto misalnya, resto itu akan beroperasi misalnya cuma separuhnya. Ya. Airline itu nggak bisa pasti, sepenuhnya nggak bisa. Nah, mungkin hanya separuhnya, sementara perhitungannya kalau separuh, break even-nya nggak bisa. Nah, dan seterusnya, itu banyak sekali, dan itu baru betul-betul bisa kita lihat setelah kita keluar dari gua. Kita ini sekarang masih di gua, jadi kita belum bisa mengatakan gimana perubahannya. Nanti kalau sudah keluar, kita prediksi bisa, tapi kalau sudah keluar dari gua, maka itu nanti akan berubah semua. Baik. Itu di new normal. Keluar dari kapan nanti saya kembali ke Bang Yuske. Saya ke Jogja dulu. Bim, ada kalau BUMN tadi bikin gugus tugas, ada fase-fase tertentu, sementara pemerintah juga punya skenario. Tanggal 1 akan dibuka ini, tanggal 8 akan ini, tanggal sekian. Sebenarnya itu lebih kepada melihat penurunan dari laju penyebaran pandemi, atau sebetulnya faktor ekonomi sudah mulai masuk dalam sikap yang diambil oleh pemerintah ini? Sebenarnya dari awal faktor ekonomi lebih dominan, bisa dibilang ya. Lebih dominan bahkan dari faktor kesehatan. Misalnya kenapa dulu nggak diambil opsi lockdown? Karena di situ ada pasal pemenuhan kebutuhan pokok. Hitung-hitungannya kan nggak masuk tuh dari sisi APBN. Oke, kemudian diambil PSBB. Nah, tapi ternyata PSBB ini kan kurvanya sekarang masih naik ya. Dalam artian banyak daerah, bahkan di Surabaya kan angkanya justru mengalami kenaikan. Dan itu kemudian ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi ini memang lebih akhirnya indikator yang dipakai adalah indikator ekonomi. Tapi ini masalahnya adalah ekonomi jangka pendek. Padahal kalau kita melihat ya, banyak negara itu hampir bisa dikatakan indikator utamanya kesehatan dulu. Jadi ketika kurvanya kemudian positifnya sudah mulai flat ya, kemudian yang meninggal itu 0. Contoh kasus ekstrimnya memang di Vietnam. Ya. Jadi di situ kemudian baru ada pelonggaran-pelonggaran terhadap aktivitas bisnis secara bertahap.
Nah, di sisi yang lain, karena bisnisnya itu kan sempat kemudian mati suri pada waktu PSBB, pada waktu terjadinya physical distancing, inilah fungsi dari pemerintah untuk memberikan stimulus-stimulus yang lebih besar. Sehingga nanti kalau pandeminya itu bisa ditekan, ketika bisnis dibuka, ini bisa jadi new normalnya bisa menjadi full gitu. Nah, kalau di Indonesia yang dikhawatirkan secara nasional kurvanya masih naik, di beberapa daerah PSBB masih naik, ini akhirnya jadi setengah-setengah gitu. Setengah-setengahnya gimana? Pelaku usaha mau buka usaha lagi secara normal, khawatir konsumen masih agak takut-takut gitu kan. Karena khawatir, waduh mau belanja virusnya masih ada di mana-mana. Udah gitu iuran BPJS kesehatannya naik nih. jadi ada ketakutan nanti nggak optimal belanjanya. Yang terjadi bukan new normal tapi abnormal gitu. New abnormal. Jadi ada kondisi abnormal yang baru. Ya. Secara ekonomi. Tadi Anda sebutkan bahwa ini adalah kalaupun ada perbaikan ekonomi yang jangka pendek. Apakah kekhawatiran bahwa bisnis restoran buka juga orang tidak akan datang, hanya akan setengah, BEP akan menjadi lambat, itu termasuk yang disebut sebagai jangka pendek tadi itu? Iya, jadinya serba nanggung ya. Padahal kalau kita indikator utamanya adalah membuat kurva positif COVID-nya itu flat dulu, itu memang kita akan sakit nih di kuartal kedua, ketiga. Tapi nanti di kuartal keempat sudah mulai gaspol lagi bisnis. Di tahun 2021 kayak IMF bilang tuh, ekonomi kita bisa tumbuh 8,2%. Bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Tapi kan syaratnya kan kurvanya di-flatkan dulu. Nah, banyak negara itu yang dianggap berhasil sekarang flatkan dulu kurvanya, baru kemudian bisnisnya bisa lebih cepat recovery. Oke.